Baik, sebagai pengantar acara, untuk acara yang inti hari ini adalah bincang santai, forum sharing dari Ibu Doktor baru kita, Bu Siti Nuzulia. Untuk kali ini saya akan memberikan waktu sepenuhnya, Bu. Sepenuhnya full, nanti bisa langsung berinteraksi ataupun apa. Dan sampai akhir, kalau memang panjang, di monggo. Gitu ya Bu Lia ya. Ya, semoga ini forum tidak cuma untuk hari ini saja. Semoga nanti ada forum-forum bincang santai yang lain untuk menambah hasanah keilmuan kita bersama. Sebagai pengantar acara, saya pribadi mohon maaf apabila banyak hal kata berlaku yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Bu Dr. Siti Nuzulia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maafkan tadi ya. Aziz kan minta maaf. Saya nggak tahu salahnya di mana, kenapa minta maaf gitu. Okay. Sembari menunggu tadi saya membuat orek-orekan seperti ini. Nggak ada hubungannya. Ya. Jadi yang deg-degan mungkin bukan teman-teman ya, tapi saya ya, karena ini adalah kali pertama saya harus bicara di depan teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf kalau saya agak grogi. Ini kelas online pertama saya di tahun ini. Jadi izinkan saya share screen. Saya tidak tahu caranya bagaimana. Apakah bisa dilihat? Ya, sudah Bu. Nah, ya, oke. Jadi saya akan berbicara sesuatu yang tidak menyenangkan hari ini. Tidak menarik dan menyakitkan. Karena mempublikasi penelitian itu sesuatu yang memang tidak menyenangkan, tidak menarik, menyakitkan, keluar banyak duit, tenaga, biaya, waktu, dan semuanya. Tidak seperti ketika kita bicara tentang bagaimana resep masakan, atau bagaimana berwisata kemana, backpackeran kemana, gitu kayaknya enak banget ya. Makanya kalau saya cari YouTube tentang how to publish your research itu, viewernya cuma sedikit, mesti di bawah 1 juta. Tapi ketika resep masakan gitu atau jalan-jalan gitu jutaan gitu ya. Karena memang ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi mau tidak mau kita harus menggelutinya karena ini adalah pilihan karir kita. Jadi ini sharing ya, jadi nanti teman-teman bisa potong di tengah, bisa tanya di tengah gitu ya. Saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman saya, bukan tips and trick, tapi lebih banyak ke pengalaman aja. Jadi, kenapa sih kita harus publish penelitian kita? Ya kan? Nah, ini agak klise ya. Yang pertama karena merujuk pada petunjuk PAK 2020 ya. Minimal harus ada 1 jurnal internasional untuk naik ke jenjang lektor kepala, kecuali pengusul memiliki pendidikan terakhir doktor. Dan 2 jurnal internasional berdampak faktor untuk jenjang guru besar. Jadi karena karir seorang dosen itu bukan dilihat dari jabatan strukturalnya, tapi dilihat dari jabatan fungsionalnya, mau tidak mau kita harus menerima ini, meskipun bagi kita sebagian mungkin ngapain sih mikirin kenaikan pangkat, marak kayak mumet gitu kan. Karena memang marak kayak mumet gitu kan. Saya yang ngusulin 4 tahun 2017 sampai sekarang belum diproses ke Jakarta karena masih kurang jurnal internasional. Dan ya bagi sebagian dari kita mungkin udahlah, nggak usah naik pangkat juga nggak masalah gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, ada yang berpendapat seperti itu, wajar saja. Tetapi masalahnya adalah ketika kita secara pribadi mengatakan itu bukan suatu hal yang patut diperjuangkan, akhirnya ada yang terkena dampaknya juga, yaitu tentunya akreditasi jurusan. Ya, karena publikasi itu diperlukan sebagai syarat akreditasi jurusan. Kayaknya kalau publikasinya kurang, mungkin kita tidak akan pernah sampai ke A gitu ya. Dan mengimbas juga kalau
semua dosen itu hanya asisten ahli, juga kita nggak akan mungkin sampai ke akreditasi A untuk jurusan, ya, karena terhambat publikasi. Waalaikumsalam. Saya pendengar suara saya. Lantas, oke deh, ngapain sih mikirin akreditasi jurusan, biarin aja dipikirin Bu Rahma, Pak Amri, dan Pak Aziz, gitu kan. Oke deh, ada mungkin yang berpikiran seperti itu. Tapi kita adalah peneliti yang punya kewajiban untuk mengkomunikasikan hasil penelitian kita kepada orang lain. Ya, itu tanggung jawab kita secara pribadi. Atau mungkin ada Allah ngapain juga, yang penting kan aku sudah melaksanakan kewajibanku melakukan penelitian, nggak publikasi nggak masalah. Nah, ini yang terakhir yang mungkin perlu kita lakukan, karena kita harus memberi contoh pada mahasiswa bagaimana menulis karya ilmiah yang baik. Kalau kita minta mahasiswa untuk tolong dong nulisnya yang benar dong, yang bagus dong, tapi kita sendiri tidak pernah menulis, saya pikir agak naif gitu ya. Itu yang terjadi pada diri saya dulu. Saya nyuruh mahasiswa, kamu tuh tulisannya jelek banget, nggak bagus, tapi saya nggak pernah nulis gitu kan. Untung mahasiswanya tidak pernah bilang ke saya, tolong dong Bu, saya kasih tulisan Ibu yang seperti apa sih yang bagus itu. Kalau misalnya ada mahasiswa yang bilang seperti itu, kita nggak bisa apa-apa. Jadi kenapa kita harus publish? Menurut saya ya, ada 4 alasan ini. Nah, terus step by step-nya apa? Banyak banget step-nya. Ya. Yang pertama tentunya melakukan research yang bagus. Nah, ini. Tentunya melakukan research yang bagus. Sering dulu waktu saya masih sebelum kuliah S3 ya, saya adalah orang yang cukup oportunis gitu kan, yang hanya melakukan penelitian berdasarkan tema yang ditawarkan sehingga saya bisa dapat dananya. Ya, kalau tawaran dananya tentang environment sustainability misalnya, saya akan bikin makalah paper tentang itu, proposal tentang itu supaya didanai. Kalau penelitiannya menawarkan tentang misalnya pembelajaran online, saya akan membuat tentang itu. Jadi oportunis banget gitu kan. Padahal sebenarnya untuk melakukan riset yang bagus kita tidak bisa seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana caranya mengembangkan penelitian yang bagus, membuat penelitian yang bagus adalah, yang pertama adalah membuat penelitian yang topiknya sesuai dengan minat kita. Ya. Kalau kita bikin penelitian tapi kita nggak berminat, itu kayak kita dikawinkan paksa gitu ya. Kawin paksa dengan seseorang selama bertahun-tahun, kita harus tidur bersama orang itu, bangun tidur lihat orang itu, makan lihat orang itu lagi, kayaknya tidak menyenangkan. Ya. Sehingga kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan. Saya masih ingat, saya mau cerita sedikit ketika perjalanan saya kuliah S3, itu saya hanya berbekal 2 lembar proposal penelitian. Ya, saya masih ingat waktu itu saya sampai di depan kantor supervisor saya itu tanggal 23 September 2016 jam 1 siang. Ya. Waktu itu saya deg-degan luar biasa karena saya akan ketemu dengan seseorang yang belum pernah saya temui sebelumnya, bentuknya bagaimana dan lain sebagainya. Dan bahasa Inggris saya yang belkudukan nggak karu-karuan. Ya. Saya masih ingat membawa 2 lembar proposal yang saya sendiri tidak tahu saya nulis apa. Ya, waktu itu saya sangat oportunis. Oh, supervisornya kebanyakan tentang ini, sehingga saya menulis tentang tema itu. Nah, saya hanya berdoa, ya Allah berikan saya petunjuk. Jangan sampai saya selama 4 tahun saya tersiksa karena saya melakukan sesuatu yang saya tidak pahami. Ya, jadi di depan pintunya dia itu saya baca apapun yang bisa saya baca. Dari mulai Al-Fatihah, surat An-Nas, sampai dengan Al-Falaq, semuanya saya baca. Jadi saya tidak bisa membayangkan ketika palu digedok dan saya harus melakukan penelitian yang saya sendiri tidak paham gitu kan. Betapa tersiksanya saya selama 4 tahun di sana. Alhamdulillahnya supervisor saya bisa membaca kegalauan saya pada saat itu.
Dia tanya gini, kayaknya kamu nggak paham deh tentang apa yang kamu tulis. Iya bener, saudara. Terus kamu juga nggak berminat deh tentang yang kamu tulis. Iya, saya juga nggak berminat. Terus dia tanya saya, kamu resources yang ada di sekitarmu apa? Ini berkaitan dengan yang poin kedua ya, tentang have enough resources. Saya bilang saya adalah dosen yang setiap harinya saya ketemu dengan mahasiswa, yang saya setiap harinya mengajar mereka berinteraksi dengan teman-teman saya yang sesama dosen, yang sekitar 1.000 orang dosen di UNES, saya sebutkan itu. Kemudian dia bilang, kenapa nggak kamu teliti aja mereka? Ya, di depanmu tuh sudah ada sawah yang luas, sudah ada ladang yang luas, yang bisa kamu jadikan sumber yang kaya. Ya, ngapain kamu cari jauh-jauh untuk meneliti sesuatu yang sangat jauh dari minatmu, sangat jauh dari duniamu. Teliti aja yang ada di dekatmu. Gitu. Saya bilang, oh ya benar juga ya. Akhirnya tesis saya subjeknya adalah mahasiswa dan guru. Ya, karena itu yang paling mudah. Dan saya pikir teman-teman juga, saya pikir kita tuh punya banyak sekali resources ya. Saya pernah bicara dengan Pak Aziz waktu itu. Terus kita penelitiannya tentang apa, Bu? Gitu kan. Oke, cari minatnya di mana. Kemudian kita tuh kayak hidup di lumbung padi, gitu ya. Kita hidup di lumbung padi, tapi kita kelaparan, ya, karena kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada itu untuk memperkaya diri kita. Padahal kalau kita bicara resources itu kan ada sumber dana, keuangan, waktu, tenaga, ya, dan ketersediaan responden penelitian. Karena kalau di Inggris itu cari responden penelitian itu susahnya setengah mati, susah sekali. Mereka dibayar juga pada nggak mau, gitu kan. Nah di sini kita tinggal nyuruh mahasiswa, mereka mau ya tanda tangan konsen, oke setuju, ya selesai, ya sumbernya banyak sekali. Nah apalagi kita punya laboratorium, ya laboratorium kita sudah berdiri sejak tahun 2001, ya kan 2001 ya. Nah kita punya data tentang, katakanlah kita ngetes AQ itu berapa ratus orang itu jumlahnya, mungkin sudah ribuan sekarang. Kenapa itu tidak kita olah? Ya, kita sudah ngetes kepribadian pakai Pauli sih apa PAPI, pakai APPS, pakai semua tes kepribadian sudah pernah kita lakukan. Kita punya kita ngetes karyawan BNI dan lain sebagainya. Kenapa data itu tidak kita olah untuk kita jadikan database kita untuk bikin penelitian? Kita tidak pernah tahu kan, kita nggak pernah punya data tentang bagaimana perubahan tingkat minat siswa terhadap pilihan jurusan. Padahal kita ngetes itu. Kita tidak pernah tahu bagaimana perubahan tingkat intelijensi atau kenaikan tingkat intelijensi setiap tahunnya. Padahal kita punya data itu. Kita tidak pernah mengolah perubahan minat siswa dalam memilih jurusan atau memilih karir. Padahal kita sering ngetes itu. Tapi kita tidak olah itu. Padahal kita punya banyak sekali resources. Jadi itu ada di depan kita. Ya, kenapa tidak kita manfaatkan? Jadi untuk develop good research itu tidak harus menunggu banyak dana, karena di depan kita itu kita tinggal kayak ibaratnya apa ya, tinggal nyuruh orang langsung, mungkin 1.000 data langsung sampai ke kita karena kita udah punya itu semuanya. Nah selain topik yang sesuai dengan minat kita, berarti kan kita harus bikin roadmap ya, kita penelitian tentang apa, roadmap yang jelas, kita sukanya tentang apa, kemudian kita sudah punya resources yang banyak di sekitar kita, mahasiswa kita ribuan, data hasil tes kita yang tersimpan di laboratorium itu sudah mungkin puluhan ribu yang belum kita olah, gitu kan. Kemudian kita pilih salah satu tema yang sesuai dengan diri kita, ya, jangan terlalu banyak, ya. Dan kemudian agak kreatif dalam mengolah, ya. Nomor 4, agak kreatif di sini maksudnya
Eh, tidak ada namanya variabel jenuh, ya. Tidak ada variabel jenuh. Semua variabel itu bisa diteliti, tergantung bagaimana kita melihat atau dari mana sudut pandang kita melihat variabel itu. Karena ternyata untuk jadi kreatif itu kita tidak terlalu sulit, asal kita menguasai pengolahan data, SPSS, dan SPSS aja deh. Itu tuh kayak apa ya? Kayak alat yang multiguna gitu ya. Kita sudah punya daging di depan kita karena kita resources-nya banyak, tapi kita nggak punya pisaunya. Nah, kalau kita menguasai SPSS, paling tidak SPSS karena itu banyak sekali analisisnya tuh di dalam banyak sekali. Kita bisa sedikit kreatif mengolah data kita. Jadi kan kita kan selama ini kan berpikiran penelitian itu harus ada variable dependent, independent. Saya juga berpikir seperti itu. Ternyata tidak. Tesis saya itu variabel tergantungnya itu tidak bisa dibuat definisi operasionalnya malahan. Jadi kita kan sering terjebak di situ ya. Jadi tesis saya itu variabel dependennya adalah menjabat dan tidak menjabat, itu saja. Ya, hanya orang menjabat dan tidak menjabat itu tok. Itu bisa jadi variabel dependent. Ya. Jadi tergantung apa namanya statistik yang kita pakai itu apa, sehingga di sini di kreatif itu di sini. Nah, kemudian untuk membangun sebuah penelitian yang bagus itu kita perlu yang namanya multiple studies. Jadi dalam satu jurnal, ketika kita pengen masuk ke jurnal yang bagus, kita bicara jurnal bagus itu Q1 sampai Q3 ya, at least ya. Itu paling tidak satu laporan penelitian, satu manuskrip itu ada dua artikel, dua studies yang ada di situ, sehingga kita bisa meyakinkan editor, reviewer dan pembaca bahwa penelitian saya ini apa namanya bisa direplikasi di konteks yang berbeda atau di tempat yang berbeda. Contoh, saya nyontohkan penelitian saya ya, karena itu yang saya tahu. Misalnya penelitian saya, judulnya penelitian saya adalah, sebentar, penelitian saya berjudul When the Dark Signs, the Role of Dark Personality Traits in Leadership Role Occupancy and Hiring Decision in a Collectivistic Culture. Ya, ini ada dua studi. Yang pertama adalah ini cuma regresi biasa ya. Jadi regresi biasa. Kalau kita pakai regresi ya kita pakai regresi biasa. Cuma di sini saya pakai generalized linear model ya. Itulah gunanya kita menguasai statistik karena dengan data yang sederhana kita bisa mengolah itu menjadi lebih cantik ya. Jadi peran dark personality terhadap leadership role occupancy. Kan kayaknya variabel leadership role occupancy itu kan sesuatu yang wah gimana gitu ya. Padahal ini cuma menjabat dan tidak menjabat gitu aja. Guru yang punya jabatan kepala sekolah dan guru yang tidak punya jabatan kepala sekolah, itu aja. Jadi itu variabelnya. Kemudian hiring decision. Nah, ini cuman variabel dependentnya, variabel tergantungnya itu cuman diterima kerja dan tidak diterima kerja. Itu saja. Ya. Jadi ada dua research di sini yang hasilnya mendukung satu dengan yang lain. Jadi lakukan beberapa penelitian supaya Anda bisa menembus jurnal yang bagus, karena ketika kita menulis dua studi di satu paper, itu yang mensitasi juga akan semakin banyak juga. Ya. Dan mereka juga yakin bahwa penelitian kita itu hasilnya tidak kebetulan, karena ketika itu diulang dengan tema yang berbeda, tapi masih di dalam koridor variabel bebas kita dan hasilnya sama, itu akan memperkuat hasil keyakinan kita tentang penelitian tersebut. Keyakinan orang tentang penelitian tersebut. Jadi ini, lakukan penelitian yang sesuai dengan minat kita.
kita tahu bahwa kita punya sumber dayanya cukup, sumber daya dana, tenaga dan lain sebagainya. Respondennya juga tersedia, alat-alatnya juga tersedia. Jangan terlalu luas, spesifik saja. Kreatif dalam hal tentunya mengolah, menganalisis data dan lakukan beberapa studi untuk satu paper. Saya bisa diselani ya kalau ada yang mau tanya ya. Nah, terus setelah melakukan penelitian yang baik, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memilih di mana kita akan mempublikasi hasil penelitian kita. Nah, ini milih ini juga agak selektif ya. Di mana kita bisa mempublikasikan penelitian kita? Ada beberapa, ada di proceeding misalnya. Ya, ini lebih mudah tentunya karena proceeding itu biasanya bayar ya. Dan reviewnya juga tidak terlalu ketat. Kemudian di book chapter, kalau di Indonesia mungkin masih jarang ya orang nulis di book chapter ya. Saya pernah dapat tawaran nulis book chapter di luar negeri itu bayarnya ternyata mahal, ternyata itu bayar. Ya. Saya berpikir kenapa nggak kita bikin buku sendiri. Misalnya jurusan psikologi menerbitkan buku sendiri yang nulis kita juga, gitu kan? Gagasan pemikiran kita atau hasil penelitian kita yang tidak kita publikasikan, kita bentuk dalam jadi buku yang kita terbitkan setiap tahunnya sehingga jurusan punya setiap dosen punya satu tulisan di chapter tersebut. Kemudian kita bisa menerbitkan di jurnal lokal dan yang terakhir ini tentunya yang ingin kita tuju adalah di jurnal internasional. Nah, Bu Lia, ya Pak. Sedikit tadi yang book chapter, ya, Pak. saya kira itu bagus ya. Hanya kayaknya ada tuntutan harus dipublish oleh publisher yang terindeks ya Bu Lia ya. Jadi kalau kayak artikel itu publish di jurnalnya yang menerbitkan itu publishernya harus terindeks oleh Scopus kayak begitu ya Bu Lia ya. Saya nggak terlalu paham Pak, apakah book chapter ini tergantung ya, ini mau book chapter yang lokal atau book chapter yang internasional. Ya, kalau yang lokal aja kan, kalau yang lokal aja kan mungkin cukup beri ISBN ya, ISBN aja. Tapi kalau yang internasional, saya tidak terlalu paham, gitu kan. Nah, kita kembali ke sini, international journal. Nah, di mana kita bisa cari international journal? Teman-teman bisa lihat di sebentar, saya akan mungkin teman-teman udah tahu semua ini ya. Teman-teman bisa nyari di Simaku ya. Kelihatan ya ini ya. Di Simaku di mana kita akan mencari dari yang paling tinggi Annual Review of Psychology ya. Kalau kita kan pakainya Q ya, kalau orang luar itu pakainya impact factor. Jadi belum tentu yang dia masuk di Q1 ranking pertama itu impact faktornya lebih tinggi daripada yang nomor 4 misalnya. Ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini. Ya. Waktu itu jurnal saya itu yang tadi saya tampilkan itu, nah di sini Social, Psychological, and Personality Science ya, di Simaku itu ranking 39. Itu juga tidak menyangka bisa masuk ke situ. Karena tadinya itu saya submit di yang ranking 105 dan itu ditolak. Ya, ditolak. Kemudian waktu itu saya nggak paham impact factor. Supervisor saya cuma udah masukin jurnalnya terserah kamu. Karena dia mungkin underestimate juga kan dengan tulisan saya. Terus saya masukkan ke jurnal 105, ditolak gitu kan. Terus habis itu saya masukkan ke sini, kok malah diterima. Saya juga tidak tahu kenapa. Ya, jadi itu. Dan jurnal saya yang kedua ini sedang proses, itu supervisor saya minta saya masukin ke jurnal ranking Psychological Review yang ranking 13. Tentunya langsung ditolak dengan semena-mena. Ya, habis itu dia nggak mau terjun langsung.
diturunkan ke sini. Dari 13 dia turun ke 15. Ya, ditolak lagi. Jadi ini sudah hampir 2 tahun saya berjuang untuk memasukkan artikel. Dari ranking 15, saya diminta untuk memasukkan lagi ke ranking di atasnya lagi. Di bawahnya lagi. Masuk ke Journal of Organizational Behavior. Ditolak karena value-nya tidak sesuai. Kemudian saya coba masukkan lagi, jadi saya coba berkali-kali ke jurnal yang tadi, ranking 39. Dan ini ditolak juga. Sekarang saya masih menunggu untuk hasil review di jurnal di European Journal of Personality. Semoga hasilnya bisa segera saya terima. Ya. Jadi ya memang panjang dan lama. Terus saya lanjutkan. Nah, ketika kita mempublish ke international journal, jurnal yang mana tadi kita bisa melihat di Simago ya. Apa yang perlu kita perhatikan? Ada impact factor. Ya, impact factor yang bagus itu kalau yang dikenaikan angka kredit itu untuk profesor itu sepertinya hanya 0,5 minimal. Jadi kalau teman-teman punya jurnal, di jurnal yang berimpact faktor 0,5 itu sudah bisa dipakai untuk syarat jadi profesor. Ya, sebenarnya nggak sulit ya, cuma 0,5 ya. Kemudian visi dan misi jurnalnya apa? Kadang kita ditolak karena artikel kita tidak sesuai dengan visi dan misi jurnalnya mereka. Seperti saya dapat penolakan misalnya responden penelitian Anda adalah guru, sehingga Anda tidak cocok masuk ke jurnal ini. Coba cari jurnal-jurnal yang berbasis education, gitu. Jadi ada penolakan seperti itu. Kemudian jurnal kita mau ke level kuartil yang mana? Q1 itu artinya 25% jurnal berada 25% jurnal tertinggi ada di Q1. Q2 adalah 50% jurnal tertinggi ada di Q2 dan seterusnya. Jadi itu kuartilnya. Nah, Q1 sampai dengan Q4. Nah, apa sih kelebihannya kalau kita bisa memasukkan jurnal ke Q1 gitu ya. Kalau di LPDP kita akan dapat reward. Bagi teman-teman besok yang misalnya mau daftar scholarship gitu ya. Di LPDP kita akan dapat reward uang 25 juta untuk Q1. Ya. Dan dari Dikti, kemarin saya dapat penghargaan dari Dikti itu saya dapat duit juga. Saya nggak menyangka itu dapat duit. Karena saya nggak pernah mengusulkan ke situ. Tiba-tiba saya dapat sendiri. Itu dapat 50 juta. Jadi total sudah 75 juta saya dapatkan dari satu artikel. Nah, tapi prosesnya memang lama gitu ya. Prosesnya lama sekali. Ini hanya saya bukan bermaksud sombong, tapi saya ingin memotivasi teman-teman. Jangan takut biaya yang kita keluarkan berapa, nanti akan ada gantinya gitu ya. Asal kita enjoy, kita nothing tulus bikin itu, insya Allah nanti akan ada gantinya gitu ya. Q1 tapi ya kalau Q2 saya nggak tahu apakah dapat atau enggak. Nah, kemudian kita lihat pengindeksnya. Apakah diindeks oleh Scopus, Thomson Reuters, Google Scholar, dan lain-lain. Karena Indonesia itu sangat Scoopy mania gitu ya. Jadi ya kalau bisa masuk Scopus gitu. Meskipun sebenarnya itu nggak terlalu penting juga. Kemudian negara penerbit. Kalau negara penerbitnya berbahasa Inggris, maka disarankan bagi kita untuk menulis dengan bahasa Inggris yang perfect. Karena mereka tidak menerima kesalahan sedikit pun. Tidak mau toleransi dengan kesalahan grammar sedikit pun. Jadi carilah proofreader yang bagus untuk ini. Ya, tapi kalau negara yang menerbitkan itu tidak menggunakan bahasa Inggris, biasanya mereka masih ya salah-salah dikit nggak apa-apa deh. Kayak Turki, terus Swiss, mereka pakai bahasa Inggris tapi bahasa nasional mereka nggak pakai bahasa Inggris. Salah-salah dikit nggak masalah. Ya, kemudian open access atau close access. Nah, ini yang sering kali kita salah kaprah gitu ya.
oh jurnalnya bayar. Iya, kalau open access itu pasti bayar. Karena open access itu artikel kita akan ditampilkan di websitenya mereka sampai dengan batas waktu yang tidak terhingga, sehingga mereka butuh dana untuk memaintenance artikel kita. Kalau close access kita nggak perlu bayar, ya. Open access pun kadang ada pilihannya mau yang gold atau silver. Yang gold itu fully open access, yang silver itu hanya berapa tahun open, jadi bayarnya lebih murah. Nah, kalau teman-teman nggak mau bayar, cari aja yang close access. Jadi bukan open access. Karena untuk bayar jurnal itu, saya pernah, artikel saya sudah hampir jadi, tapi tidak saya masukkan. Itu di Frontier Psychology, itu bayarnya 4.500 US dollar. Ya, 4.500 US dollar. Terus ada yang paling murah itu yang Sage Open itu, kata Bu Livia kemarin tuh, Bu Livia nggak tahu sudah jadi daftar atau belum, itu 800 US dollar. Ya. Jadi memang mahal. Ya. Udah bikinnya susah, bayar lagi, ya kan kayaknya gimana gitu ya. Nah kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita memilih jurnal, kita harus baca reviewnya, cari data dari para penulis yang sudah pernah memasukkan tulisan ke situ. Review rata-rata sampai dengan publish itu berapa lama? Setahu saya antara kalau tulisan kita jelek, kita bisa di-reject dalam waktu hanya 1 hari. Ya, saya pernah di-reject hanya dalam waktu 1 hari. Alasannya adalah hasil penelitian Anda tidak memberikan sumbangan apapun bagi ilmu pengetahuan. Ya, menyakitkan memang, tapi ya nggak apa-apa deh. Ya, saya pernah di-reject 1 minggu. Hasil tulisannya begini. Itu tesis saya literatur review. Hasil reviewnya begini. Judul Anda sangat menarik, sangat bombastis. Saya terpikat untuk membacanya. Tetapi ketika sampai ke dalam, tulisan Anda tidak lebih bagus dari anak S1. Ya, jadi memang komentarnya cukup kejam, tapi ya that's fine gitu kan, itulah tugas mereka gitu kan. Jadi waktu rata-rata itu antara bisa 1 hari sampai dengan 2 tahun sampai publish, ya. Jurnal saya itu sampai dengan dari submit sampai dengan publish butuh waktu 8 bulan. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau publish, kasih waktu paling tidak 1 tahun untuk mempersiapkan diri sampai dengan dari submit sampai dengan publikasi, ya. Belum lagi nanti menghadapi penolakan, kita harus masukin lagi, kita harus revisi lagi, ya. Paling tidak punya waktu 1 tahun untuk publish di sebuah jurnal, ya. Jadi ada sih yang cepat, tapi biasanya jurnalnya juga nggak bagus. Jurnal-jurnal terbitan APA itu lama. Rata-rata mereka sampai dengan publish itu 1,5 tahun. 1,5 tahun sampai dengan publish. Dan untuk menerima keputusan diterima atau ditolak, itu mereka butuh waktu paling cepat itu 9 bulan. Ya kalau 9 bulan diterima, kalau ditolak kita wasting time. Karena kita tidak, etikanya ketika kita mensubmit ke sebuah jurnal, kita tidak boleh submit artikel kita ke jurnal yang lain. Kita harus menunggu sampai dengan kita dapat keputusan apakah artikel kita diterima atau ditolak. Jadi itu jurnal yang mana, ya. Kita harus tentukan dulu, kita lihat dulu, karena ketika kita nulis kita harus menyesuaikan kaidah penulisan kita sesuai dengan jurnalnya mereka. Ada jurnal yang mensyaratkan harus menggunakan APA 6, ya. Ada jurnal yang mensyaratkan harus menggunakan APA 7 untuk kaidah penulisannya. Jadi kita harus sesuaikan. Nah, kemudian setelah kita memilih di mana kita bisa mempublikasikan jurnal kita, langkah selanjutnya, ini yang susah, ya saya jujur aja susah memang. Write your manuscript, menulis. Saya butuh waktu 2 tahun untuk menulis 1 artikel, ya, dalam bahasa Inggris. Ya, setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap minggu itu saya ngadep supervisor saya, hanya setor 1 kalimat tesis statement. Dan itu selalu salah. Ya, sampai saya dikata-katain, oh, kamu itu
aku nggak tahu orang Indonesia itu apakah semuanya sama seperti kamu. Mereka lebih memperhatikan kuantitas daripada kualitas. Jadi 2 tahun saya menulis manuskrip, tapi untungnya adalah saya diajari bagaimana satu persatu menulis thesis statement, menulis bagaimana pembukaan dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya 2 tahun itu berbuah manis. Saya juga tadinya saya setiap hari itu, aduh Pak ini kok sulit sekali si Bapak ini, si Bapak supervisor saya. Hanya berkeluh kesah, tapi akhirnya sudah dia dinikmati aja. Nah, bagaimana untuk menulis write your manuscript? Yang pertama, saya tidak menulis dulu ya, saya analisis data terlebih dahulu. Ya, di sini saya tulis jurnal hanya mau menerima penelitian yang hasilnya valid. Ya, itu perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi yang dipublikasi itu adalah hasil-hasil penelitian yang valid saja. Kalau hasilnya tidak valid, mereka tidak akan mau menerima tulisan kita. Ya, meskipun rancangan eksperimen kita bagus banget, tapi kalau jurnalnya tidak valid atau tidak mampu mereplikasi penelitian sebelumnya, biasanya jurnal itu tidak mau menerima. Ya, saya pernah ditolak dengan alasan yang cukup menyakitkan dan agak rasialis gitu ya, bahwa tulisan saya tidak berhasil mereplikasi hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di populasi kulit putih. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ya ini bias ilmu itu di sini ya. Akhirnya ada bias bahwa informasi yang kita terima itu hanya yang berdasarkan yang valid-valid saja. Sementara yang tidak valid itu kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu bahwa penisilin itu mungkin tidak berdampak pada orang-orang tertentu karena itu tidak pernah dipublish ya. Kita hanya tahu bahwa penisilin itu bisa mengobati infeksi ya, benar ya, infeksi. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa penisilin ini mungkin tidak berdampak bagi sebagian orang karena tidak ada publikasi tentang itu. Nah, akhirnya bagaimana? Nah, di sini ini kita bermain ya. Kalau datanya tidak valid, terus berarti sia-sia dong. Nah, di situ statistik yang bermain peran. Kreatiflah di situ ya. Jadi diolah lagi dengan cara yang lain, dibolak-balik dan lain sebagainya. Makanya proposal itu akhirnya menjadi tidak berarti ketika kita sudah mau ke sini gitu ya. Tapi sekarang ada namanya OSF. Itu adalah tempat kita mempublikasikan proposal penelitian kita. Jadi kalau kita sudah mempublikasikan proposal penelitian kita di OSF, kita tidak boleh mengotak-atik di sini. Ya. Itu untuk menjagani bahwa yang dilaporkan hanya yang valid saja. Jadi hasil penelitian harus valid. Kalau nggak valid gimana? Ya coba cari analisis data yang lain. Coba cari sisi meliknya. Bagian mana yang bisa kita laporkan. Ya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama ini untuk analisis data itu memang butuh waktu juga, paling nggak 3 bulan ya, untuk mencari sisi melik itu. Kemudian yang kedua, saya tidak pernah menulis introduction terlebih dahulu karena itu adalah bagian yang paling sulit. Yang saya tulis adalah bagian metodologi terlebih dahulu. Jadi partisipannya siapa, pengukurannya pakai apa, statistik prosedurnya seperti apa. Saya nulis tabelnya dulu, grafiknya dulu, ya dengan apa format tentunya, karena psikologi itu kan rujukannya ke APA ya. Tulis ini dulu, ya. Ini membuat kita merasa bahagia. Jadi kita tidak hanya layar kita tidak kosong, paling tidak sudah ada bagian metodologi, itu sudah nyicil ayam. Ya, seperti ketika saya nulis tesis itu sudah ada kata pengantar, itu sudah nyicil ayam bagi saya. Secara psikologis. Jadi yang paling mudah dulu, tulis metodologi dulu. Nah, setelah itu baru kita nulis kerangka konseptual. Nah, di sini kita perlu belanja bahan. Ya. Cari publikasi sebanyak-banyaknya yang mendukung hasil penelitian. Usahakan publikasi kita tidak lebih dari, umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Ya. Jadi
itu menandakan bahwa kita mengikuti perkembangan tema yang kita teliti. Karena kalau kita referensi yang kita pakai itu sudah out of date, itu biasanya mereka juga nggak mau ya untuk jurnal-jurnal yang bagus. Berarti kita nggak mengikuti perkembangan, karena bisa jadi perkembangan berikutnya berubah. Hitungan bulan saja berubah kok. Ya. Hitungan bulan itu hasil penelitian berubah. Jadi kita belanja bahan, cari publikasi yang mendukung hipotesis penelitian, ya baca sebanyak-banyaknya. Untung ada Skyhub ya, kita punya Skyhub ya. Jadi kalau teman-teman nggak bisa akses jurnal, kita bisa buka itu free, meskipun itu nggak benar, tapi ya bagaimana lagi. Nah, baru kemudian yang keempat kita tulis diskusi. Nah, di diskusi ini kita harus menjelaskan mengapa hipotesis diterima atau ditolak. Gitu ya. Saya cerita sedikit tentang tesis saya. Kalau di Indonesia mungkin saya sudah nggak lulus tesis saya itu. Karena alat ukur yang saya pakai itu tidak valid dan tidak reliable untuk responden penelitian saya. Jadi indeks fit index good fit indeksnya itu tidak tercapai. Kalau di Indonesia mungkin tidak dibolehkan, ya. Tetapi di tempat saya, ya, asal kita bisa menjelaskan kenapa alat yang tidak valid dan tidak reliable itu tetap masih kita pakai, itu tidak masalah, ya. Penjelasannya harus rasional dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang mencukupi. Ya, gitu. Jadi kalau hasil penelitian saya itu ternyata narsisisme orang Indonesia itu tinggi. Padahal teorinya adalah ketika orang hidup di masyarakat kolektif, narsisnya rendah. Tapi ternyata di Indonesia tinggi. Dan alat ukurnya tidak fit. Karena apa yang dianggap orang barat narsis itu di tempat kita sangat wajar terjadi. Misalnya, saya sangat bangga ketika saya bisa kenalan dengan orang terkenal. Saya pikir semua orang pengen seperti itu. Nah, di Indonesia itu sangat wajar, sementara di barat itu dikatakan narsis, sehingga alatnya tidak fit. Ya. Jadi kita harus punya penjelasan yang jelas mengapa dan bagaimana kok hasil penelitian kita seperti itu. Nah, baru yang terakhir ini adalah the most difficult part dari sebuah manuskrip adalah menulis bagian pendahuluan. Ya, jadi ini nanti yang akan saya jelaskan sedikit ya, karena untuk menjelaskan semuanya saya pikir tidak cukup waktunya. Ya, jadi untuk menulis bagian pendahuluan itu yang paling susah. Butuh waktu berbulan-bulan bagi saya untuk menulis pendahuluan, karena untuk mencari research justification itu tidak mudah. Bagaimana menulis pendahuluan? Ya, kita fokus yang di warna-warna ini aja ya. Ini nggak usah. Jadi pendahuluan itu harus berisi beberapa poin. Yang pertama, biasanya ditulis di paragraf pertama, itu adalah diskusi tentang apa yang kita ketahui tentang topik kita. Si editor atau reviewer akan menilai kita dari apa yang kita ketahui tentang topik kita ini, karena ini adalah di paragraf pertama. Jadi usahakan di sini kita menggunakan literatur yang memang itu literatur yang paling akhir. Ya. Kemudian kita harus menuliskan research gap atau permasalahan yang akan diteliti. Ya. Dan kemudian apa yang akan dicapai dalam penelitian kita. Dan yang paling penting adalah thesis statement, gimana argumen utama atau pendapat utama kita tentang paper kita. Ya. Kemudian kontribusinya terhadap ilmu yang terkait dengan penelitian kita. Saya akan berikan contoh
di sini ya. Nah, ketika kita bicara yang pertama, sorry, bolak-balik. Jadi, a brief discussion on what is known about the topic under investigation. Jadi, ada diskusi singkat tentang topik yang kita teliti. Ya, karena jurnal itu kan hanya 5.000 sampai 7.000 kata, jadi kita memang harus benar-benar memadatkan apa yang kita punya, referensi yang kita punya. Saya akan memberi contoh diskusi singkat tentang apa yang kita ketahui tentang topik yang kita teliti. Contohnya seperti ini, yang di kotak merah, ya. The last 2 decades have seen growing interest in the role of the dark thread traits, in occupational settings. The increasing interest in the dark thread personality traits has examined its association with negative vocational outcomes, such as workplace deviance and counterproductive behaviors. Jadi ini hanya penjelasan singkat tentang dark triad. Ya, dark triad itu adalah variabel bebas saya. Ya. Jadi di sini saya tuliskan selama ini dark triad itu lebih banyak bercerita tentang counterproductive behaviors. Jadi berpengaruh terhadap perilaku-perilaku negatif dalam pekerjaan. Tetapi meskipun dark triad itu jelek, bukti menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki dark triad itu justru direkrut dan mendapatkan tempat strategis di tempat kerja. Sayangnya, hanya penelitian tentang dark triad dan positive outcomes itu sangat terbatas. Jadi hanya satu paragraf yang membawa pembaca masuk ke paragraf berikutnya. Kemudian kita harus menuliskan research gap atau permasalahan yang hendak dipecahkan, ya, atau hendak diteliti. Ya, kita lihat yang hijau di sini. Research gap-nya apa? Ya, di sini saya menuliskan bahwa kebanyakan penelitian tentang dark triad itu menggunakan sampel orang Amerika dan Eropa yang pada dasarnya mempunyai budaya individualistik. Hanya sedikit penelitian yang meneliti dark triad di masyarakat berbudaya kolektif, di mana keharmonisan dan identitas grup menjadi nilai sentral. Nah, di masyarakat kolektif, menjaga keharmonisan kelompok dan harmoni itu merupakan hal yang mutlak, sehingga kalau kita melanggar itu kita akan diberi sanksi. Nah, oleh karena itu kemungkinan hasilnya dark triad akan memperlemah karir seseorang, ya, sehingga itu perlu diteliti. Ya, itu contoh dari gap atau problem yang akan kita teliti. Jadi hanya satu paragraf. Kemudian ada 2 ya saya research justification-nya. Kebanyakan penelitian hanya meneliti dark triad personality secara terpisah karena dark triad itu ada 3 sifat, ya. Tetapi kita tetapi jarang sekali yang meneliti 3 sifat ini bersama-sama terhadap positif organizational outcome, sehingga itu penting untuk dilakukan. Ya. Itu yang an articulation of the research gap or problem that needs to be addressed. Ya. Kemudian what the researcher would like to do or aim to achieve. Jadi research goal-nya ditulis di mana? Nah, research goal-nya this article seeks to integrate and sampai mana nih? Ini ya, yang biru ini adalah tujuan penelitiannya. Ya.
The research also aims to replicate previous research on whether the traditional predictors like gender, conscientiousness, intelligence predict leadership role, occupancy, and hiring decision. Jadi sudah dicantumkan di latar belakang. Nah, kemudian tesis statement-nya, ya tesis statement-nya di sini. Therefore, an investigation on the bla bla bla, punya saya ketutupan, bisa baca. Bapak Ibu mungkin bisa baca. Jadi ada di situ. Jadi penelitian tentang drug triad dan positive occupational outcomes di masyarakat kolektif sangat dibutuhkan. Ya. Dan di sini penelitian tentang drug triad sangat penting. Ya, itu tesis statement. Cuma seperti itu, tapi nulisnya karena kita harus banyak membaca, ya jadinya lama. Tapi sebenarnya saya yakin Bapak Ibu bisa kok ya, asal mau aja, ya asal mau. Saya yakin bisa. Ini sekilas tentang bagaimana cara menulis latar belakang, yang itu menjadi bagian paling penting untuk memberikan kesan positif bagi reviewer. Karena kalau di bagian latar belakang itu kesannya sudah ini apa sih, neliti apa sih, gitu mereka malas baca. Ya, feedback yang diberikan ke saya pada saat saya submit artikel ini, semuanya hampir di latar belakang. Ya, hampir 80% itu di latar belakang. Diskusi mereka sama sekali tidak menyentuh. Waktu itu yang saya takutkan adalah karena alat ukurnya tidak fit dengan job penelitian, dengan data, justru mereka tidak bertanya sama sekali. Mereka bisa menerima itu dengan pikiran terbuka. Yang mereka tanyakan justru di latar belakangnya, ngapain sih kamu meneliti di masyarakat kolektif? Kan sudah ada penelitian sebelumnya. Ngapain kamu meneliti di masyarakat kolektif? Itu yang mereka tanyakan. Ya. Itu tentang latar belakang. Kalau yang lain-lain saya pikir tidak cukup waktunya ketika saya harus menjelaskan semuanya di sini. Apa namanya, tentang teori, konsep teori itu saya yakin Bapak Ibu lebih paham dari saya, di bidangnya masing-masing lebih paham dari saya. Jadi untuk kerangka konseptual ini yang penting setelah latar belakang ya, pokoknya udah selesai ya, ketika latar belakang selesai itu sudah 90% jadi, tinggal mereview lagi. Ya. Terus apa lagi? Nah, terus setelah menulis manuskrip kita tentunya harus sebentar, menulis manuskrip masih belum selesai. Nah, ini ya. Dan kalau bisa teman-teman membuat judul yang agak eye catching gitu ya, eye catching gitu kan. When the Dark Science gitu kan, saya suka sekali baca judul ini gitu kan. Tadinya judulnya When the Dark Science Brightly gitu kan, sama supervisor saya diganti jadi When the Dark Science gitu aja. Karena di situ orang jadi penasaran apa sih yang sains itu apa sih gitu. Nah, terus tipsnya untuk menulis, buat kerangka berpikirnya terlebih dahulu. Yang isinya tadi ada 4 tadi yang sudah saya jelaskan. Tentukan tesis statement masing-masing paragraf itu penting. Ya. Kemudian selanjutnya tulis aja semuanya yang ada dalam pikiran kita. Nggak usah pedulikan pilihan kata, susunan kalimat, referensi, pokoknya tulis aja. Ya. Saya waktu saya S3 itu setiap hari saya ke kampus dari jam 9 sampai jam 5. Hanya membawa botol minuman tanpa bawa makanan. Keluar hanya untuk sholat saja. Tidak ada kesempatan untuk ngobrol dengan teman-teman kiri kanan. Oleh karena itu bahasa Inggris saya juga tidak berkembang gitu ya. Karena sibuk dengan apa yang kita tulis. Saya seharinya itu harus menulis, wajib menulis paling tidak sehari 1 bukan 1 ya, 1000 kata ya. Saya menulis 1000 kata. Saya nulis pakai bahasa Indonesia. Karena kalau saya nulis pakai bahasa campur ya, kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris gitu ya.
Pokoknya sehari 1000 kata. Apapun yang ada di otak saya tulis. Ya, nggak saya edit, saya tulis dulu. Seminggu itu tulisan saya bisa berlembar-lembar. Nah, kemudian baru setelah itu saya cari referensinya. Nah, saya cari referensinya. Jadi tulisannya tuh nggak karu-karuan. Kadang tak tambahi hehehe, kok aku lapar ya. Gitu di tengah-tengah nulis tuh saya tulis kayak gitu. Kemudian tiba-tiba di depan saya ada yang bersin gitu kan, ada yang sisi banter banget gitu kan. Saya bilang dasar nggak jelas, mosok sisi aja gitu. Jadi tulisan saya tuh nggak karu-karuan gitu ya. Nah, nanti setelah seminggu biasanya saya masukin referensinya, referensi yang mendukung. Jadi selain saya baca di awal belanja bahan, saya juga menulis dan mencari referensi yang cocok untuk tulisan saya. Gitu. Nanti setelah seminggu kita review. Ya, biasanya gitu saya nulisnya. Review nanti, oh ini harus masuk ke paragraf ini, yang paragraf kedua nggak bagus saya buang. Gitu. Jadi yang penting setiap hari saya nulis 1000 kata minimal. Ya. Nah, kemudian setelah write your manuscript, kita harus mereview kan, mereview manuskrip tadi. Kita review sendiri dulu, ya. Nah, bagaimana untuk mereview manuskrip? Take your time ya. Jadi ini saya sering nggak sabar ini. Saya sering diingatkan oleh supervisor saya. Karena setiap kali habis dikasih feedback itu seminggu berikutnya saya sudah submit lagi. Dia selalu bilang, Lia, takes your time, at least 2 weeks, dia bilangnya gitu. Paling nggak 2 minggu, tapi kalau saya 2 minggu terlalu lama, nanti saya nggak lulus, saya bilang gitu. Ya sudah 1 minggu aja. Jadi 1 minggu saya nggak pegang apapun, saya nggak pegang tulisan saya diamkan, saya nonton YouTube, saya rebahan, saya nonton drama Korea, saya masak, saya jalan-jalan gitu ya. Untuk melihat setelah seminggu, saya lihat lagi tulisan saya. Rasanya berbeda. Loh, kok gini ya? Kok saya nulis kayak gini ya? Ini enggak ada, ini maksudnya apa ya? Gitu. Jadi setelah seminggu kita diamkan itu kita biasanya bisa berpikir lebih jernih. Tapi kalau setiap hari kita baca terus itu tuh kita nggak tahu mana yang salah. Ya. Di samping juga kita sudah enak dengan tulisan kita. Ya, jadi take your time gitu kan. Benar-benar nggak pegang tulisan itu, kerjakan yang lain. Nah, kalau sudah kita perbaiki, kita bisa minta tolong pada teman kita untuk memberi masukan, untuk membaca gitu ya. Paham nggak tulisan itu? Saya biasanya garda paling depan tuh anak saya. Tak suruh baca. Anak saya, bayangkan anak saya waktu itu masih SMP kelas 2, kelas 3 ya. Sore itu SMP kelas 3. Saya suruh baca. Kamu paham nggak, Kak? Gitu kan. Saya tanya. Bagian ini sih saya nggak paham. Kenapa kok ini bisa ditulis seperti ini? Gitu. Terus saya baca lagi. Oh iya ya. Kenapa ini begini ya? Jadi kasihkan aja sama orang awam yang nggak paham tentang apa namanya teori kita itu. Mereka justru lebih pure ketika memberi masukan gitu kan, lebih clear gitu kan. Jadi saya minta tolong anak saya untuk baca. Kalau suami saya sih nggak pernah saya mintain tolong karena dia nggak bisa bahasa Inggris juga itu. Anak-anak saya yang suruh saya baca, yang sering baca tulisan saya. Kemudian teman gitu kan. Kalau mereka punya waktu, yang paling sering ya anak itu tak suruh, cobaan baca ini, paham enggak? Ya Mbak, paham, cuma yang di bagian sini kayaknya kurang ini gitu. Jadi minta tolong pada teman, kita review lagi, kita tulis lagi, kita review lagi, tulis lagi, review lagi, tulis lagi, begitu seterusnya. Sampai akhirnya kita sudah siap untuk memasukkan tulisan kita kepada professional proofreader. Ya. Kalau bisa cari proofreader yang natif, karena feels Inggrisnya itu beda banget. Ya. Ketika pertama kali saya proofread ke natif itu tiba-tiba saya merasa tulisan saya sangat sophisticated gitu ya. Kok beda banget hasilnya. Memang lebih mahal. Kalau di Inggris itu biasanya per 1000 kata itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 250 sampai 300.000 itu per 1000 kata. Ya, gitu. Ya. Terus selanjutnya setelah kita review manuskrip kita revisi, revisi lagi, kita submit. Nah, di submit tentunya hasilnya hanya ada 2, accepted or rejected. Ya, kalau accepted itu tidak mungkin tanpa revisi.
Accepted itu pasti 99% itu dengan revisi. Mereka akan memberi kita waktu revisi 4 bulan. Kalau revisinya memuaskan si reviewer dan editor, kita accept, mereka akan accept. Tapi kalau revisinya tidak memuaskan, bisa jadi ditolak. Ya, jadi emang perjalanannya panjang banget. Nah, kalau ditolak, ya sudah. Saya mengalami penolakan itu berkali-kali sampai saya bosan dengan artikel saya, karena setiap kali ditolak saya harus menggantinya dengan kaidah penulisan di jurnal yang lain, karena setiap jurnal itu punya kaidah penulisan yang berbeda-beda. Ya, ganti lagi, tulis lagi, review lagi, disubmit lagi. Nanti ditolak lagi, begitu lagi seterusnya. Ya, sehingga makanya nulis jurnal itu saya bilang di awal ini tidak menyenangkan, tapi harus kita lakukan. Ya. Lalu ya, gambarannya seperti ini ya. Ini kita membawa paper kita mau sampai ke garis accepted itu tukang jagalnya tuh banyak banget gitu. Ya. Ada yang bawa pentong, ada yang bawa golok, ada yang bawa kapak, ada yang jadi benar-benar akhirnya berdarah-darah sampai dengan diterima itu babak belur memang. Ya, ini analoginya ya, karena memang butuh perjuangan yang cukup panjang untuk mempublikasi jurnal di jurnal yang bagus ya. Saya bilang jurnal yang bagus. Nah, ini kayaknya ini sudah terakhir ya. Writing and publishing your manuscript is not a sprint, it is a marathon. Jadi menulis dan mempublikasikan manuskrip kita itu bukan kayak lari sprint yang hanya 100 meter selesai. Tapi ini maraton yang 42, sekian kilometer. Ya. Terenggal-enggal terus terengah-engah, hampir mati, ya, hampir jatuh. Itu ya, saya tidak menakut-nakuti, tapi ini faktanya seperti ini. Di mile ke-20 kita akan merasa bahwa kita itu mati. Kita berpikir bahwa kita itu mati. Di mile ke-22 kita berharap bahwa kita tuh mati. Jadi sudah, udahlah aku nggak usah aja deh. Saya juga pernah seperti itu. Udah deh, aku nggak lulus juga nggak apa-apa deh. Aku pulang ngembaliin duit juga, ya nanti aku jual apa yang bisa aku jual gitu. Untuk ngembaliin beasiswa. Karena di tengah jalan itu memang benar-benar seandainya aku tidak di sini gitu ya. Kemudian pada mile ke-24 kita tahu bahwa kita itu mati. Tapi pada mile ke-26,2 kita menyadari bahwa ternyata kita tuh susah mati gitu. Ya, susah mati, kita punya energi lagi, kita bangkit lagi, oke, harus selesai. Jadi itu nulis manuskrip itu seperti itu. Ya. Keren banget Bu Lia quote-nya. Oke, thank you. Itu asli ya? Dari Bu Lia tuh quote-nya tuh. Ini original ya. Ini aku menggabungkan dari berbagai macam sumber. Tapi yang pertama ini ternyata ada yang nulis juga sama yang writing and publishing ya. Publishing is not a sprint. It is a marathon. Ya. Iya benar. Setuju. Jadi memang tidak ada hasil yang instan sih, semuanya memang perlu proses dan ya prosesnya lama. Ya. Jadi yes begitulah. Ya. Oke, terima kasih. Gitu, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya nggak bisa menjelaskan semuanya karena nanti terlalu lama waktunya. Ya. Monggo Bu Lia. Oh, halo Mbak Nuka. Enggak, Binta dulu. Enggak Mbak, monggo Mbak Nuka. Saya nggak nanya. Saya cuman mengompori, nggak mengomentari maksudnya. Monggo Mbak Nuka. Mbak Lia, dirimu sangat menginspirasi sekali. Saya langsung bersemangat di tengah kelelahan di mile berapa ya itu ya. Ya, Mbak Lia, yang ingin saya tanyakan tadi di awal sih sebetulnya sih yang soal data-data itu ya, karena kalau saya mikirnya malah jadi sebetulnya ini bukan buat kita aja ya, tapi memang sebetulnya lebih ke kemajuan psikologi gitu ya. Nah, eman-eman gitu kan kalau punya banyak data tadi itu
tapi belum dimanfaatkan. Tapi pertanyaannya adalah secara etik gimana ya Mbak ya? Maksudnya kalau apa mungkin karena saya terlalu teracuni kualitatif gitu ya, jadi segala sesuatunya itu harus di ini gitu. Itu boleh ya, maksudnya data itu sudah kita miliki gitu kan, atau sebaiknya kita cut data itu sejak tahun berapa yang sekiranya itu sudah apa ya, sudah menjadi hak kita gitu. Itu gimana ya Mbak ya kalau kayak gitu? Ya, ketika kita bicara etik memang ketika kita melakukan penelitian harus ada konsen dari responden atau subjek penelitian kita. Mas anggir, Mas masuk itu barangnya di situ. Sebentar. Ya. Ya. Beliau nggak sadar. Liv, mic-nya nyala tadi. Ya, jadi saya tidak tahu waktu ngetes itu apakah ada penjelasan. Biasanya nggak ada ya, bahwa hasil tes ini juga akan dipakai untuk apa namanya keperluan ilmu pengetahuan, dalam hal ini penelitian gitu. Sebaiknya memang ada seperti itu ya, sebaiknya, seharusnya bukan sebaiknya. Tapi tidak berarti kemudian kita tidak bisa menganalisis itu untuk keperluan internal kita sendiri kan. Katakanlah kita bisa menganalisis itu untuk apa namanya preliminary research kita, gitu kan. Ya, kita bisa menggunakan itu, menggunakan data yang sudah ada untuk itu. Nah, kedepannya mungkin perlu juga diperhatikan ketika kita mengetes di tempat lain atau entah apalah ya, mengumpulkan data di tempat lain, kita perlu juga membuat konsen kepada testi kita bahwa boleh nggak saya pakai ini untuk research gitu kan, untuk hasil penelitian, untuk publikasi atau dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Itu memang harus ada. Nah, itu dia menarik banget. Tapi paling nggak kita bisa pakai untuk preliminary ya, kita tahu gambarannya ada masalah di mana sih gitu. Kita bisa olah kotak-katik sendiri di awal. Oh kayak gini, oh berarti nanti coba deh selanjutnya saya akan melakukan penelitian berdasarkan hasil sementara yang diperoleh dari hasil tes terdahulu. Gitu Mbak Nika. Oke, terima kasih Mbak Lia. Ya. Halo. Pak. Ya, Pak Lutfi, monggo. Tapi ya di awal itu kan Mbak Lia cerita tentang beberapa kali artikel ditolak karena imbasifnya terhadap pengembangan keilmuan itu tidak ada gitu ya. Iya. Sebenarnya untuk mengetahui apa yang kita sudah lakukan penelitian atau riset yang sudah kita lakukan itu kemudian bisa berkontribusi, itu sebenarnya ditentukan oleh hasil penelitiannya, atau sebenarnya lebih banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara kita menyampaikan hasilnya. Mungkin ini juga perlu penjelasan gitu Mbak. Ya, jadi waktu itu saya pernah ditolak karena dianggap penelitian tidak memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan. Itu sebelum saya kuliah ya. Sebelum saya kuliah saya coba memasukkan ke salah satu jurnal Q3, itu jawabannya seperti itu. Nah, memang tergantung pinter-pinternya kita menyampaikan juga. Tapi yang jelas gini Pak Lutfi, harus ada novelty ya, gitu. Novelty itulah sumbangan kita ke ilmu pengetahuan. Gitu ya. Terkadang kita tidak bisa, karena bahasa Inggris bukan bahasa kita tidak bisa menyampaikan novelty itu secara apik dan cantik gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada hasil penelitian yang benar-benar baru sama sekali. Ya. Karena semuanya sih sudah pernah diteliti. Tapi tergantung bagaimana kita mengemas bahasa kita menjadi lebih bisa diterima dan lebih menarik. Tapi yang jelas kita di awal tadi
kita harus menyampaikan bahwa gap-nya seperti ini sehingga perlu diteliti begini. Di situ ada novelty-nya otomatis kan. Sudah secara tersirat novelty itu bisa terlihat. Nah, itu bisa lebih ditekankan pada thesis statement ya. Sehingga si reviewer atau editor ya, biasanya penjaga gawang pertama tuh editor itu bisa melihat itu sebagai part of sumbangsih dari ilmu pengetahuan. Gitu, Pak. Ya memang keterbatasan kita. Saya aja nulis gitu ya, Pak. Saya nulis satu paragraf, kemudian saya kasihkan ke supervisor saya. Itu kok jadinya kok apik banget gitu ya. Jadi memang ternyata ada tuh novelty-nya gitu. Padahal tadinya saya nggak tahu novelty-nya di mana. Tulis ulang, ternyata ada tuh novelty-nya seperti ini. Oh gitu ya. Ya memang keterampilan kita menulis itu sangat berpengaruh. Ya, makanya kita perlu proofread manuskrip kita, gitu Pak. Kalau ini Mbak kaitannya dengan novelty tadi kan kadang kita penelitian itu biasanya ya kita ada data juga bisa pempataan gitu. Suaranya nggak jelas Pak Lutfi, sorry. Suaranya kecil Pak Lutfi. Ya. Masih jauh di sana. Apakah ada yang bisa mendengar? Nggak dengar, Mbak. Kecil, nggak dengar ya? Nggak dengar ya? Kecil boleh ya? Mbak Lia, bolehkah di-share materinya di WA grup jurusan? Oh iya, nanti tak share ke situ. Saya nggak dengar Pak Lutfi. Mau bisa tanya, Pi. Saya tanya, boleh. Monggo Bu Liftia. Oh ya, sorry tak sambi-sambi iki. Ono tamu ra ono sing bukake. Tadi tentang yang ada dua pertanyaan. Satu tentang tadi yang apa ya tadi? Yang diterima itu yang valid aja gitu. Itu kayaknya kecenderungan lama ya. Karena makanya terus ada yang sekarang harus upload proposal dulu supaya itu orang nggak akan ada kecenderungan jenenge file drawer effect ya. Jadi yang nggak signifikan itu disimpan dalam laci sehingga orang nggak tahu gitu bahwa ternyata ada hasil juga gitu yang tidak signifikan. Dan saya lihat kayaknya banyak juga tuh yang tidak signifikan tapi ya bisa publish gitu. Tapi kayaknya di sini yang berperan adalah mengenai judul yang eye catching dan mungkin intronya itu mungkin terus di switch ya, di switch karena saya lihat-lihat kalau yang asalnya misalnya halo? Ya. Asalnya meneliti tentang face structure ya, misalnya. Terus itu nggak signifikan, tapi ada mungkin kan nggak hanya satu variabel ya. Itu terus yang lain ditonjolkan. Yang memang yang ditonjolkan yang signifikan, tapi tetap itu dicantumkan seperti koyoknya nek sing langsung aku melihat ada yang tidak signifikan tapi tetap ya bisa publish ya misalnya terus judulnya no evidence that facial structure bla 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 gitu. Terus ada yang diubah apa nih ya? Tadi aku lihat
yang ini yang berpengaruh, bukan yang ini gitu. Sehingga ketika kita menulis itu kan terus terjadi karena ada ini mengatakan signifikan, ini enggak signifikan, sehingga ini masih menjadi perdebatan. Nah, gitu gimana, Dek? Ya, di penelitian saya juga tidak signifikan, Bu Livia. Jadi dark triad itu ada 3. Nah, itu yang signifikan cuma 1. Ya, jadi yang 2 tidak signifikan, tapi tetap harus ada yang signifikan yang dilaporkan. Iya, itu setuju karena aku. kalau tidak signifikan semua, mereka tidak akan mau menerima. Jadi paling tidak ada 1 yang menonjol, kalau bisa ditonjolkan sih bagus ya. Harus ada 1 yang signifikan. Kalau yang lainnya nggak signifikan nggak masalah, tapi di laporan itu harus ada at least 1 yang signifikan. Setuju aku kalau itu. Iya. Karena yang lain itu. Karena penelitian saya sendiri juga tidak signifikan. Untuk 2 dark triad ada 3, yang signifikan cuma narsisisme aja, yang psikopati dan yang Machiavellianism itu nggak signifikan untuk 2 penelitian. Terus aku boleh nambah 1 nanti lagi. Terus contoh tadi tesis statement yang bagus dan yang nggak bagus, supaya aku masih agak confused, supaya aku bisa melihat bedanya. Kalau dilihat kan sudah contohnya yang bagus gitu, yang gini loh yang benar gitu. Kalau yang salah yang gimana, atau yang nggak bagus yang gimana, supaya aku ada gambaran perbandingan yang ini yang bagus, yang ini nggak bagus. Biasanya tesis statement itu kalimatnya singkat, padat, dan tidak mengandung 2 ide yang bersama, 2 ide dalam 1 kalimat. Gitu. Misalnya gini, dark triad personality mempengaruhi positif occupational outcome, tetapi juga gimana ya? Intinya ada dua gagasan gitu ya. Ada 2 gagasan dalam 1 kalimat. Itu tesis statement yang nggak bagus. Intinya begitu. Kalau ada 2 gagasan berarti dipecah jadi 2. Dipecah jadi 2 paragraf. Jadi hanya berisi satu gagasan saja. Mungkin biasanya kalau di Grammarly itu akan ada feedback nggih. It's too confused, it's hard to read dan lain sebagainya menika nggih. Iya. Nggih. Karena saya sering menggunakan terjemahan Google dan itu di Grammarly itu di feedback seperti itu. Pecah jadi 2 gitu. It's hard to read gitu. Karena kalau menulis jurnal kan memang ditujukan bukan untuk expert tapi ke general nggih. Ke audiens yang general nggih. Jadi 1 ide sih memang. Nanti kalau kita pakai Grammarly. Boleh 1 lagi pertanyaan. Monggo. Tadi untuk alat yang tidak valid gitu. Nah, ketika kita menuliskannya dalam jurnal, apakah kita maksudnya sudah ada justifikasi itu, atau tidak usah kita jelaskan, pokoknya asal ini ya cuman keterangan alat bla 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 gini, menunggu kalau ditanyakan oleh reviewer baru kita jawab, atau kita sudah kita kasih justifikasi? Kalau saya nulis itu saya sudah kasih justifikasi di awal. Saya bilang bahwa penelitian saya tidak hendak membuktikan apakah konstruk teoretik penelitian saya di data saya ini terbukti atau tidak. Karena penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa alat ini valid secara konstruk. Dan tujuan penelitian saya tidak hendak tujuan penelitian saya adalah hendak membandingkan penelitian yang ada di collectivistic culture dengan penelitian di individualistic culture, sehingga ketika saya membuang pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid, saya tidak bisa membandingkan hasil dark triad di collectivistic culture yang dianggap dark triad di collectivistic culture dan dark triad di individualistic culture. Saya bilang seperti itu. Jadi memang itu di awal sudah ditulis justifikasinya.
tanpa ditanyakan lebih dulu Tanpa ditanyakan. apa? Ya, saya tulis di bagian diskusi. Kemudian saya juga di situ saya tulis bahwa construct validity is different with apa sih validitas satunya itu? Karena penelitian saya itu kan berhasil mengulang, mereplikasi hasil penelitian sebelumnya, boleh. Jadi validitas konstruk dan validitas apa saya lupa namanya itu berbeda. Itu ada buku yang mengatakan bahwa kalau validitas konstruknya tidak terbukti, tapi validitas X-nya terbukti, itu sesuatu yang berbeda, gitu loh. Saya bilang begitu. Validitas apa sih? Lupa. Maksudnya sesuatu yang berbeda? Jadi validitas itu kan macam-macam. Maksudnya sesuatu yang... Validitas itu kan macam-macam ya. Ada construct validity, ada phase validity, ada content validity, dan teman-temannya. Nah, tidak harus satu alat ukur itu, menurut buku itu, satu alat ukur itu memiliki semua validitas itu. Sehingga tidak masalah kalau saya hanya kehilangan satu validitas saja. Gitu loh, boleh. Apa sih validitas apa namanya? Nanti tak di artikelku ada itu. Oke, terima kasih. Oke, boleh. Saya tanya ini kayak. Pak Mari dulu tanya. Pak Aziz dulu apa saya dulu? Oh, Pak Aziz nanti terakhir aja sambil penutupan ya Pak Aziz. Enggak aku ngenten terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih untuk Bulia yang sudah nge-share hal yang judulnya aja santai tapi ternyata sangat mendalam menurut saya, praktis dan mendalam gitu. Nyuwun sewu Bulia, saya tadi tertarik dengan tampilannya, coba bisa di-share lagi kah? Kok nggak tertarik dengan saya, Pak, tertariknya dengan tampilannya. Kan yang dipresentasikan bukan Bulianya ya, tulisan. Iya, aku tahu, aku bercanda, Pak. Turun. Mungkin slide yang ke berapa ya? Keempat atau kelima itu ya? Ya itu. Nih. Ke bawah. Nanti saya dapat kopiannya ini ya Bu ya. Iya, nanti tak kasih. Oke, terus ke bawah lagi. Kok nanti ya mau ya? Yang apa Pak? Tadi disampaikan Bulia tahapan-tahapan nulis manuskrip itu ternyata diawali malah dengan ngurusi metodologi dan hasil gitu ya. Nah ini analisis data itu. Ini berarti setelah mengambil data nggak Bulia ya? Iya, setelah mengambil data. Setelah mengambil data, terus kemudian disusun semenarik mungkin yang bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan ilmiah, kan begitu? Ya, saya jadi ingat dulu ketika S2 itu memang ada teman saya yang tesisnya itu tanpa mengambil data. Jadi dia download data yang dimiliki PBB, terus kemudian disusun bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya lulus gitu kan, ya kayak gitu. Ternyata kata Pak Rahmat di luar negeri yang semacam itu banyak dilakukan dan bukan hal yang aneh. Tapi di UNES terutama atau di Indonesia itu kan tidak wajar ya. Satu mahasiswa dia mengambil data sendiri untuk satu penelitiannya kan begitu. Jadi satu mahasiswa ngurusi dari awal sampai akhir gitu. Nah, yang terkait dengan yang disampaikan Bu Lia tadi, berarti kita sudah mendapatkan datanya, terus kemudian kalau menurut versi Bu Lia, baru membuat pengantar atau latar belakangnya. Latar belakang disusun semenarik mungkin, terus kemudian disesuaikan dengan literatur yang ada, terus kemudian kita sampaikan novelty di situ, jadi gap yang belum dibahas orang-orang dari literatur yang ada, itu dilakukan setelah data didapatkan itu. Nah, yang dilakukan di Indonesia kan tidak umum seperti itu. Kita juga menuntut mahasiswa untuk memulai dari bab 1,
bab 2 dan bab 3. Dan ternyata menurut Bulia ngurusi latar belakang itu yang paling sulit gitu. Ya, untuk nulisnya Pak. Tapi gini Pak, sebelum kita ambil data kan kita punya kayak kerangka penelitian ya. Paling hanya 2 lembar aja gitu kan. Kenapa dilakukan, kemudian alatnya apa, kemudian nanti hasilnya yang kita harapkan seperti apa. Jadi punya kayak gambaran kita mau ngapain sih gitu. Itu paling hanya 2 lembar aja. Nggak nyampe, ya paling 600 kata, 600 sampai 1000 kata maksimal. Berarti di saat itu masih memungkinkan kita untuk membuat sudut pandang baru ya Bu ya? Iya, betul. Kalau sudut pandang dari sebelah sini kurang menarik, mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang sisi yang berbeda gitu ya? Iya. Oh, nggih. Ya. Walaupun datanya sudah sama dan kita dapatkan. Iya. Makanya ada yang namanya FOS itu, post ya. Post itu kita mempublish proposal kita dulu sehingga kita tidak bisa main-main di analisis datanya gitu loh Pak. Jadi ada dua kubu yang ya kalau sesuai proposal terus kok diolah di yang tadi dikatakan brief kan untuk menghindari menyimpan data yang tidak valid ke dalam rak gitu. Nggih. Ya. Nggih, matur nuwun Bu Lia. Iya, karena bagian yang menarik itu. Karena sudah banyak yang disorot kan karena itu. Kayaknya yang dimaksud di Lia itu finishing touch-nya. Membuat mana yang lebih kita tonjolkan dan mana yang kemudian kita tidak tonjolkan gitu, tidak mengubah arah, cuman hanya mengubah dinamika mana yang lebih kita tonjolkan dan enggak gitu kan. Jadi kayaknya di finishing touch-nya pada ini introduction itu aja, tapi introduction jelas sudah di awal kan. Kita sudah bikin reng-rengannya di awal, cuma itu jadi tidak terlalu rigid gitu loh Mbak. Finishing touch-nya itu masih kita poles setelah kita lihat hasilnya mana yang kita tonjolkan. Saya misalnya kan dark red ya 3, tapi ternyata yang valid cuma narcissism. Artinya yang ditonjolkan, yang dijual narcissismnya. Iya, setuju aku. Jadi diubah kata-katanya sedikit gitu. Dan di awal tuh juga kita menganalisis itu berkali-kali dengan analisis yang berbeda. Kalau ini ditaruh di sini bagaimana? Kalau ini ditaruh di sini bagaimana? Ini ditaruh di sini bagaimana? Jadi ada perubahan analisis itu mungkin sekitar 5 sampai 6 kali. Ada 5 sampai 6 kali sampai akhirnya ketemu. Oke deh, kayaknya ini yang paling pas gitu. Ya, dan itu akan susah kalau sudah proposal fix sudah di post. Ya, kalau sudah di post kan itu memang kita nggak bisa berkiak-kiuk bermanuver itu nggak bisa. Nggih, terima kasih Bu Livia, Bu Lia. Monggo Pak Aziz. Iya, Pak Amri, matur nuwun. Bu Lia, saya coba mencermati beberapa sharing untuk penulisan jurnal internasional itu, kekuatannya tadi yang juga disampaikan oleh Bu Lia adalah di introduction, di pendahuluan. Nah, kelemahan kita bicara pendahuluan itu kan bicara kalau bahasanya kita di psikologi ada fenomena. Tetapi kalau saya mencermati di beberapa sharing internasional ini, penulisan internasional ini adalah dia kemampuan untuk bisa menuliskan atau menjahit antara kekuatan teori dengan gap yang dianggap penting oleh si peneliti. Nah, kalau melihat begitu pengalamannya Bu Lia untuk menjahit tadi ya antara segala teori yang kita miliki di otak kita dengan gap yang ingin menjadi ciri khas dari tulisan itu
kira-kira memaparkannya, argumentasinya yang ciamik itu dan bisa dilirik oleh para reviewer itu ya yang seperti apa ya sebenarnya? Aduh, susah jawabnya ya. Yang jelas kalau di tempat kita kan seringnya kan ada gap empiris dan gap teoritis gitu ya, skripsi ya. Kemudian kita ke lapangan, dari data awal ditemukan bahwa sekian orang merasa bla bla bla, sekian orang merasa bla 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 gitu kan. Nah, kalau di jurnal itu gap-nya lebih banyak ke gap teoritis memang. Jadi lebih banyak gap teoritis bukan gap empiris, karena kalau gap empiris nanti kita bicara lokal, kita terbatas pada populasi tertentu. Tapi ketika kita bicara gap teoritis, kita bisa terapkan itu ke populasi siapapun gitu kan. Maksudnya teoris itu maksudnya kita mengacu ke pendapat tokoh dan teori tertentu, kemudian kita kritisi secara argumentatif atau bagaimana, Ji? Bu Lia? Jadi gini, kalau gap teoritis itu kan banyak tuh, penelitian tuh kan banyak banget. Nah, setiap penelitian itu kan hasilnya beda-beda tuh, macam-macam. Ya, itu aja kita benturkan. Hasil penelitian A mengatakan begini, tapi hasil penelitian B mengatakan begini. Contoh ya. Nah, oleh karena itu saya ingin memperkuat, saya ingin meneliti lebih dalam sebenarnya ada apa sih. Itu kan ada pertentangan pendapat A dan B seperti apa. Ya. Atau misalnya iya, kalau misalnya di penelitian saya kebetulan jadi saya menggabungkan antara gimana ya? Saya cerita bahwa daftar rakyat itu berpengaruh positif terhadap kesuksesan. Ya. Saya cerita seperti itu. Tetapi itu kan di dunia barat ya, di mana daftar rakyat itu lebih bisa diterima. Orang narsis itu lebih bisa diterima di dunia barat karena mereka individualis, mereka nggak peduli sama orang lain, mau narsis mau jungkir balik terserah kamu, gitu kan. Tetapi di masyarakat kolektif yang harmoni itu merupakan sesuatu yang dijaga, orang narsis pamer selfish itu kan jadi nggak disukai, ya kan, sehingga mereka tidak akan sukses dalam pekerjaan. Nah, di sini kan ada perbedaan nih. Ketika penelitian lebih banyak dilakukan di barat, mereka sukses, tapi penelitian mengingat kondisi masyarakat kolektif yang harmoni dengan kelompok itu adalah segalanya, maka kemungkinan hasil penelitian di barat akan berbeda dengan hasil penelitian di masyarakat kolektif. Nah, itu juga gap juga. Jadi tergantung pada bukan empiris ya, tapi lebih ke teoritis gitu. Jadi kekuatan argumentasi tadi ya, mengeluarkan keunikan tadi ya, walaupun artinya tadi kata Bu Lia, kita ternyata banyak bahan di sekitar kita, tetapi cukup susah untuk memasaknya menjadi tulisan. Oke. Nah itu kayaknya kita yang butuh untuk skill ke sana belum. Begitu Bu Lia. Ya, Mas Aziz, itu juga. Apa saya jadi tiba-tiba ingat beberapa minggu, kapan ya? Saya lupa, pokoknya beberapa minggu yang lalu lah. Jadi pas saya bimbingan itu ada mahasiswa yang hampir lulus gitu, dia sedang bahas soal paper gitu. Terus di situ saya jadi ikut mendengarkan diskusinya. Nah, terkait dengan tadi yang Mbak Lia sampaikan, benar, memang kayaknya novelty itu jadi isu penting gitu ya Mbak ya, dalam publish jurnal. Dan pada waktu itu Mas Aziz, saya ingat sekali yang disampaikan oleh, yang didiskusikan itu adalah novelty-nya itu soal mereka itu bukan menabrakkan teori-teori atau apa, tapi mereka justru menyampaikan nulisnya soal relational ethics. Jadi bukan hasil penelitiannya apa, tapi metodenya yang diklaim sebagai kebaruan. Nah, itu di situ saya tuh sempat, iso ya ngono kuwi gitu. Jadi di situ waktu itu saya ingat pembimbing satunya itu James Liu. James itu kan sangat kuantitatif sekali gitu ya. Terus dia menyampaikan bahwa yang menarik dari penelitian timur itu apapun penelitian yang mau kuanti mau kuali. Jadi peneliti dengan yang diteliti itu mereka menjalin relasi dengan sangat baik. Contohnya misalnya Mas Aziz penelitian sama dosen dari UNM misalkan gitu. Ya nggak cuman datang ambil data
terus analisis, publish, enggak. Mas Aziz ke rumahnya dia, keluarga jadi kenal satu sama lain, terus kemudian setelah publish itu nanti gantian kan, nomor 1 aku, nomor 1 kamu, itu nggak ada di barat kayak gitu. Tapi yang kemarin saya nggak ngikuti adalah bagaimana mereka mengemas itu, mereka menjustifikasi itu menjadi satu temuan yang mereka namakan relational ethic dalam riset di konteks umur gitu, bisa kayak gitu. Saya terus terang agak surprise itu, wih, iso ya ngono kuwi jadi materi gitu. Nah, kenapa ini? Kalau kemarin saya sempat tanya, tapi sepintas selalu sih waktu sambil makan gitu loh. Kamu kok bisa nulis itu? Terus justifikasimu apa? Dia bilang katanya, jadi ternyata untuk produce knowledge itu memang caranya banyak dan selama ini kita terpenjara dengan gaya-gaya Anglo-Saxon orang-orang Barat gitu katanya gitu. Jadi tadi balik lagi ke Mbak Lia tadi benar ketika ditolak ternyata kita dianggap tidak berkontribusi karena untuk kelompok kulit putih, ya bisa jadi itu memang bukan prasangka kita itu rasis, memang rasis beneran itu. Ya. Jadi itu menarik banget, saya juga, wih kok lucu ya gitu. Dan ini jadi isu yang sekarang lagi, kayaknya orang-orang lagi, saya juga berulang-ulang tanya gitu ke yang bersangkutan. Wah, asik ya, jadi kayak gitu. Kita nggak pernah mikir bahwa kebaruannya itu adalah di metode yang bahkan oh, wiki beda toh gitu. Setelah dilihat orang di luar kita, jadi ya, saya setuju dengan Mbak Nuke. Di manuskrip saya yang kedua yang masih ditolak di mana-mana itu, ya, itu kebaruannya di metodologi. Jadi bukan lagi di teori. Saya bilang bahwa penelitian terdahulu itu lebih menggunakan eksperimen, lebih banyak eksperimen ataupun cross seksional. Sementara ketika kita melakukan eksperimen itu penelitian semuanya serba disetting kan, tidak natural, dan cross seksional itu hanya hubungan X dan Y. Sementara penelitian saya menggunakan progressive study. Ya, itu kebaruannya gitu. Itu juga salah satu gap dan salah satu novelty. Cuman di situ pinter-pinternya kita nyari eksperimen itu apa saja sih yang sudah dilakukan, kemudian yang cross study itu apa sih yang sudah dilakukan, gitu. Keren. Ya, sip, keren. Ya. Terima kasih Bu Lia, Mbak Ini Nuke. saya minta doanya supaya bisa diterima di jurnal. Ya, Karena sudah hampir 2 tahun itu saya berjuang memasukkan dari satu jurnal ke jurnal berikutnya. Karena supervisor saya nggak mau nurunin impact faktornya. Minimal kalau kamu mencantumkan nama saya minimal 2 impact faktornya. Dia bilang gitu. Terpenjara di situ. Oke, terima kasih Bu Lia, Mbak Nuke. Ada yang lain mungkin tadi yang mau bertanya? Oke, halo. Ya. Oke, ini kan tadi Bu Lia sudah di awal menyampaikan tidak ada tips dan trik, tapi ini saya tanyakan Mbak Lia. Memulai ini ya, yang paling berat bagi saya itu, terutama mungkin teman-teman berbeda gitu. Memulai menulis, kemudian mempertahankan mood untuk menulis sampai dengan selesai gitu kan, rata-rata kalau satu artikel bisa 10 bisa sampai 15 halaman gitu ya, yang itu membutuhkan per halaman atau mungkin sampai per kata per kalimat membutuhkan perhatian yang serius gitu. Tipsnya apa Mbak Lia yang mempertahankan motivasi dan seterusnya gitu, sampai selesai gitu? Saya ketika nulis itu hanya ini Pak, saya berangkat itu kan, saya hanya membayangkan ketika saya berangkat itu orang tua saya itu sudah kayaknya tuh harapannya tinggi banget gitu ya. Terus kalau saya pulang tanpa membawa apa-apa itu kok rasanya piye gitu loh Pak. Hanya itu sih. Jadi mosok ya aku wis dibayari negara, mosok ya aku wis di bapak ibuku sudah mengorbankan banyak hal, suamiku sudah mengorbankan pekerjaannya, anak-anakku sudah merelakan teman-temannya untuk
untuk berpisah dengan teman-temannya, masa aku nggak dapat hasil apa-apa. Itu aja yang akhirnya kalau dituruti ya Pak, Inggris itu kan dingin ya Pak. Rata-rata suhu itu kan 11 derajat. Bayangkan saya kerja di rumah kan sebenarnya bisa ya. Tapi kalau di rumah itu saya jatuhnya hanya tiduran, ngemil, nonton drama Korea. Itu akhirnya ketika saya ingat suami saya tuh sering aku satu-satu lu ngancani, mbok semangat gitu kan. Akhirnya itu yang membuat saya bersemangat untuk berjalan menembus dinginnya udara, jalan ke kampus, duduk manis di perpustakaan. Ya memang kita harus cari tempat yang jadi saya punya kantor ya, saya punya kantor. Di situ ada beberapa orang, tapi seringnya yang datang itu cuma Ana doang gitu. Jadi saya cuma berdua sama Ana tuh gelenian gitu kan. Nah, akhirnya ngerumpi Pak jadinya. Akhirnya saya ke perpustakaan yang di situ saya nggak kenal siapa-siapa, semua orang itu punya nasib yang sama dengan saya, harus lulus, wajahnya stres semua. Di situ benar-benar fokus, konsentrasi, tidak ada gangguan apapun, bahkan hanya ada suara sisi dan suara batuk. dan saya terpaksa harus duduk di situ. Kalau saya nyetel di YouTube atau apa, orang bisa melihat saya gitu. Jadi akhirnya saya benar-benar saya pulang harus membawa at least 1000 kata sehari. Udah, itu aja. Dan itu setiap hari saya lakukan. Saya nggak tahu nulis apa. Kadang saya cuma tulis lalalala, lili, capek, lapar gitu. Saya tulis itu. Pokoknya kalau sudah 1000 kata itu ya sudah. Tapi ada paling tidak dalam 1000 kata itu ada dua atau satu kalimat yang bisa saya ambil dan saya bawa pulang. Gitu Pak. Berarti kuncinya tetap menjaga konsistensi tadi ya Mbak. Iya. Apapun ditulis gitu ya. Apapun ditulis. Kadang di tengah jalan saya ingat resep masakan itu ya saya tulis, saya selingi resep masakan apa. Tapi nanti saya lanjutkan lagi ke situ. Oke, terima kasih Mbak Lia. Dan ini Pak, kadang ketika kita membaca jurnal, ini untuk mempercepat aja ya. Saya tidak baca semua full artikel. Saya hanya baca abstraknya. Kalau abstraknya itu mendukung tulisan saya, baru saya copy abstraknya, kemudian saya bikin tabel-tabel abstrak ini masuk ke bagian ini gitu. Jadi tidak semua saya baca. Nanti kalau saya sudah mau menulis lagi, saya baca diskusinya. Metode biasanya saya lewati. Karena saya tidak terlalu paham statistik yang macam-macam gitu kan. Jadi saya lewati. Oke. Ya mungkin orang beda-beda ya. Ya. Oke, makasih Mbak Lia. Ya, oh ya, mungkin mau nambahin boleh nambahin? Ya. Itu berdasarkan pengalaman saya, mungkin untuk teman-teman besoknya supaya jangan mengulangi apa yang saya lakukan. Ini pelajaran apa ya? Ya nggak baik itu karena saya baca terus asal baca gitu. Nah, di kepala itu mungkin sudah bisa memilah-milah ya. Oh ini akhirnya membentuk satu kesimpulan tertentu gitu. Tapi ketika terus kemudian Profesor bilang ini mbok dibikin tabel saja supaya orang itu lebih mudah mengikuti jalan pikiranmu gitu. Waduh, saya itu setengah mati menyusun kembali jalan pemikiran saya yang waktu itu tidak saya tulis dalam bentuk tabel gitu. Sehingga saya harus mengulang lagi naskah-naskah saya yang sudah pernah saya baca itu intinya apa, karena kan kadang kita untuk menemukan gap-nya itu yang ini bilang gini, yang ini bilang gini, yang ini bilang gini gitu. Kira-kira ini ada berapa
boleh dikatakan berapa gap atau berapa varian gitu. Kalau cuman pro kontra gitu, oh yang ini yang pro, ini yang kontra gitu. Mungkin untuk teman-teman sekalian dari awal membaca nanti sudah mulai dikelompokkan. Oh, orang artikel-artikel ini yang pro, artikel-artikel ini yang kontra. Sehingga ketika nanti kita menuliskannya itu akan lebih mudah gitu. Ketika juga kita nanti akan membuat tabel, itu juga akan lebih mudah. Jadi tidak hanya disimpan dalam pemikiran bahwa kita tahu ada pro itu yang begini, kontra itu yang begini. Tapi siapa saja yang pro? Kalau di pikiran kan kita nggak nggak hafal siapa saja yang pro itu, selain yang sudah ditulis di dalam di dalam naskah ya. Itu sehingga kita ketika kita ingin melihat sisik melik lagi, ingin menggali-gali atau mengutik-utik lagi, oh ini kayaknya masih ada bisa yang digali-gali lagi berdasarkan pet atau tabel yang kita kita bikin, itu mungkin lebih mudah membongkar-bongkarnya daripada kayak saya sudah lama gitu baru kepikiran. Sebenarnya sudah kepikiran, itu sudah di filing begitu, tapi karena kadang-kadang kan tagihan-tagihan deadline, oh ini harus segala ini itu tidak disempurnakan. Nah, ketika benar-benar diminta bahwa ini kamu harus bikin bikin seperti itu, dibagi-bagi rumahnya dibagi kamarnya masing-masing, itu saya harus mengulang lagi dan itu takes time juga, effort lagi, dan kemungkinan salah kamar lagi itu juga ada ini. Kalau kita sudah bagi-bagi kamar-kamar kan nanti sewaktu diminta kita hanya mereview lagi, oh ini salah tempat nih gitu. Salah tempat, oh berarti ini harusnya kamarnya bukan di A tapi kamarnya di B. Oh ini bisa dimasukkan di kamar yang lain, ini dibikinkan kamar lain sendiri, ini di kamar yang C gitu. Jadi itu mungkin untuk ke depan teman-teman yang Setuju. Atau mungkin sudah kulino melakukan seperti itu gitu. Saya dulunya kepikiran tapi tidak segera dilakukan, ketumpuk, akhirnya kelewatan. Nah, ketika diminta saya setengah mati lagi mengulang dari awal. Ya bukan dari awal sih, cuman memasukkan lagi itu, kemudian mereview lagi supaya tidak salah kamar gitu. Dan ternyata saya juga karena ketidaktelitian itu saya juga sempat memasukkannya salah gitu. Jadi setelah saya baca ulang, waduh ini bukan yang ngomong bukan si itu gitu, dan si ini ngomongnya nggak seperti itu gitu. Jadi nah kan saya takutnya kalau yang reviewer itu orang yang menulis itu atau memang orang yang juga concern banget seperti yang saya ini, kan mesti dia juga hafal, wah ini salah nih kamu ngutipnya gitu kan, yo malu karena ketidaktelitian ketika memilah-milah itu aja tambahan dari saya. Setuju, boleh ya, boleh yang dikatakan boleh benar ya. Jadi memang sejak awal kita bikin tabel gitu. Atau kalau enggak itu kalau di EndNote atau di Mendeley itu kan ada masuk ke grup apa gitu kan. Modelnya masuk ke grup apa. Bikin aja grup pro misalnya. Grup pro nanti dibikin subgrup lagi. Nanti grup kontra dibikin subgrup lagi. Jadi ketika kita merujuk ke jurnal kita nggak kesulitan. Monggo Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Ya memang nggak bisa semuanya disampaikan ya, tapi paling tidak ketika misalnya tidak ada pertanyaan, nanti kita bisa sambung diskusinya setelah ini besok hari atau lain waktu, karena banyak sekali sebenarnya ya. Oh ya, saya jadi ingat Pak Farid itu nitip pesan kalau jurusan psikologi katanya
jurnal Scopusnya paling sedikit gitu ya katanya gitu ya. Makanya yang kemarin dapat dana penelitian itu di apa namanya, didorong untuk mempublish di jurnal. Nah, mungkin teman-teman bisa diskusi itu dengan saya kalau misalnya mau, meskipun sudah punya reviewer sendiri-sendiri ya, saya menyediakan diri diskusi dengan teman-teman karena kita juga sama-sama belajar gitu kan. Karena saya cukup baru bikin 2 artikel gitu kan. Ya siapa tahu kita bisa saling memberikan informasi. Kayaknya perlu dibuat series ya Mbak Lia. Ini seri untuk apa? Ini nanti bulan depan ada seri untuk apa lagi gitu gitu. Untuk guru mengajar. Ya mungkin saya yakin teman-teman yang lain juga punya sumber daya yang cukup untuk menjelaskan ya. Di sini ada Bu Liv, dia ada Mbak Nuke untuk yang kualitatif, karena untuk yang kualitatif memang sedikit berbeda dengan yang kuantitatif. Bukan sedikit ya, banyak berbeda dengan kualitatif ya. Sehingga ya monggo silahkan. Saya lihat di itu toh Mbak Rahma, di Sinta itu psikologi itu, sebentar saya share ya, boleh ya, sebentar aja. Di Sinta, monggo Mbak Lia. Sinta, mana Sinta? Sinta. Kok nggak muncul? Sinta itu di mana ya Sinta? Apa Mbak, cari apa? Sudah kelihatan belum? Belum. Belum ya? Saya lihat di Sinta itu, ini nih. Di Sinta itu psikologi itu punya 8 dokumen Scopus. Ya, ada 8. Cuma kok kayaknya ini bukan dokumen kita ya? Apakah ada yang menulis ini? Kan ada autornya toh. Ada juga kayaknya Mbak. Nggak ada autornya masalahnya. Nggak ada ya Binta ya? Yang ini punya saya ya, ini punya saya. Dan ini punya saya. Nomor 4 punya kolaborasi saya tuh. Oh, Belief ini ya. 1, 2, 3, 4. Yang mana Belief? Nomor 2. Oh, mobil air. Ya. Atau ini punyanya ya Mbak Lia, punyanya reviewer ya? Saya nggak tahu. Ketika saya buka kok nggak ada autornya gitu. Yang ini soalnya inseks gitu. Masa ada yang meneliti serangga di psikologi? Oh iya. Psikologi serangga ya nyasar itu. Nyasar ya. Nyasar mungkin. Namanya sama bisa jadi Bali. Oh gitu. Saya pikir wah lumayan sudah tambah gitu kan. Ternyata nyasar ya. Tapi yang bawah-bawah agak relevan ya Mbak ya, judul-judulnya. Kalau ini punya saya, ini yang nggak jelas itu. Terus itu? Ini nggak tahu punya siapa. Yang ini dan ini. Animal ya, animal diversity. Ada animal juga itu. Oh. Nggak tahu itu punya siapa. Saya pikir nyasar itu. Nyasar ya. Saya pikir sudah tambah, kalau sudah tambah kan alhamdulillah kita bisa sharing, maksudnya teman-teman yang menulis kan sudah banyak. Itu paling tua 2017 ya? 2016 Pak. 2016. Mana yang 16? Ini Pak 2016.
Oh Bisa iya. jadi Pak Edi dari itu Bu, mahasiswa pasca. Bisa jadi tapi nggak tahu juga. Kemarin Oh iya. data AMI itu kadang-kadang kita malah justru dapat dari artikel lain. Terima kasih atas perhatian teman-temannya. Mohon maaf kalau selama penyampaian ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Yang jelas kita tetap harus semangat. Memang susah publikasi itu, tapi insya Allah kita bareng-bareng memajukan jurusan psikologi. Insya Allah tahun ini kita bisa publish at least 5 lah ya Mbak Rahma ya. Di Insya Allah, Mbak Lia. jurnal Scoopy gitu ya. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nuzulia. Terima kasih semuanya atas kehadirannya di forum sharing pada hari ini. Ini semoga tidak yang pertama, tetapi nanti akan tumbuh sharing-sharing yang lain. Sharing-sharing yang Semoga sering. ada sesi kedua ya Bu Lia. Dan nanti Bu Nuke dan Bu Livia juga pengalaman yang sudah melalang buana. Dan tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu yang lain, apalagi yang selama ini sudah mulai ngotak-ngotik jurnal internasional. Oh, ada tim jurnal juga, nanti ada Bu Binta, ada Bu Dita, dan ada Bu Sukma. Itu karena saya yang tadi mengantarkan sebagai pembawa acara, alangkah baiknya mari kita tutup pada siang hari ini acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu bisa say hello dan berindur ya. Mohon maaf, saya undur diri. Terima kasih. Iya Bapak Ibu, kita berfoto dulu ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ya, teman-teman Bapak Ibu. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Di atas. Atur nuwun, Mbak Lia. Sama-sama. Sampai dulu. Ya, Waalaikumsalam.